Ya, Pak. Ya. Untuk slopnya kemarin kan sudah dihitung sama-sama ya, ketemunya min 1,5. Nah, itu dalam Mm-mm. sentimeter ya, Pak ya. Maksudnya gimana? Coba diulangi, Mbak. Slopnya itu kan kemarin sudah Oh, dihitung, ketemunya min 1,5. oh. Nah, itu nanti kalau misalkan digambar di Excel-nya itu 1,5 itu dalam Hmm. sentimeter gitu apa, Pak? Boleh, boleh dalam sentimeter boleh. Kalau cuma kotak-kotaknya saja juga nggak apa-apa, boleh. Terus nanti kalau Hmm. misalkan berbeda Oh. sama teman-teman itu gimana, Pak? Bedanya di mana bedanya? Kalau misalkan saya pakai sentimeter, terus kemudian teman saya pakai kotak-kotakan gitu. Oh, nggak masalah. Nggak pengaruh sih sebenarnya. Kalau sentimeter ya perbandingannya dengan sentimeter gitu ya. Kalau kotak ya perbandingannya dengan kotak gitu. Tapi biasanya kalau skala ini ya, kalau kotak itu satu kotak sedang ya, kan ada kecil, sedang, ada yang besar itu kan, yang milimeter bloknya itu apa namanya, eh, ada yang garis tebal itu juga ya. Dan itu kalau satu kotak kecil itu biasanya 1 milimeter biasanya sih kalau nah, kalau kotak sedang itu berarti satu senti. Terus kalau yang biasanya yang warnanya hijau, gitu ya, milimeter blok yang warnanya hijau itu kan ada garis yang kotak tebal gitu ya. Nah, kalau kotak tebal itu biasanya satu kotak tebal besar itu 10 cm gitu. Oh, berarti Gitu. Jadi nggak oh masalah. ya. Berarti untuk mengerjakan soal ini tuh harus di buku milimeter itu ya, Pak ya? Nggak bisa di Oh Excel. iya, ya nggak apa-apa sih kalau di Excel nggak apa-apa gitu. Tapi pakai penggaris penggaris Excel itu loh waktu kalian kuliah opo sih Jalpro itu loh. Waktu itu Jalpro itu kan ada penggaris-penggaris itu ya. Boleh gitu kan. Nggak masalah. Jadi kalau mau kalau kurang yakin pengen ngecek apa ya lebih teliti gitu ya bolehlah pakai milimeter blok nggak apa-apa, Baik, nggak Pak. masalah Terima tapi kasih. ya tapi kalau saya pribadi ya saya lebih suka ini pakai buku milimeter blok soalnya saya kurang kalau tangan saya tuh biasanya kalau ukur itu kan pakai ini ya pakai mouse gitu ya nggak ada kursor itu kalau gerak-gerakkan ini jadi saya jadi kurang kurang sabar gitu loh. Nah, ini lebih enaknya kalau saya lebih enak pakai itu, pakai manual ya, menggambar milimeter blok. Tapi semua saya kembalikan tergantung kalian enaknya pakai apa gitu. Terus untuk deadline-nya kapan, Pak? Selasa, Selasa ya. Jadi Selasa dikumpulkan kalau bisa dikumpulkan semuanya. Ya maksudnya terus sudah terkumpul semua gitu loh. Nah, kan YouTube itu kan dia maksimal berapa video kalau dalam 1 hari gitu. Jadi itu punya kuota. Gitu. Tapi kalau misalkan molor pun juga nggak masalah. Yang penting tidak molor sampai seminggu lebih. Nah ini yang patut dicurigai itu kaliannya ya. Jadi uh, menunda-nunda pekerjaan, menunda tugas gitu. Jadi kalau telat sampai hari Selasa atau hari Rabu itu ya nggak apa-apa ya saya maklumkan karena YouTube punya kuota. Kuota Baik, Pak. uploadnya. Nah, itu untuk flash diskilasi yang biner ya. Kalau yang multi komponen, kita tidak bisa menggunakan persamaan ini yang kemarin kita share, ya yang kemarin kita bahas. Tapi kita menggunakan Excel ya, Excel dengan Glossic ya. Jadi Glossicnya itu nanti
sigma Y ya. Untuk hasil atas itu ya, sigma Y itu sama dengan 1. Jumlah dari apa namanya senyawa ya, senyawa yang terikut ke atas gitu loh. Dan ke bawah sigma X itu total sama dengan 1. Sigma itu kan jumlah ya. Kalau dalam apa namanya bahasa apa ya? Bahasa ini bahasa matematis ya, bahasa Excel. Nah, sigma itu. Nah, terus bisa juga pakai menggunakan MATLAB pun juga bisa. Tapi sekarang Excel itu sudah formulasinya sudah banyak ya, jadi mending ya kalau kalau dari saya sih lebih cari gampangnya aja ya, pakai pakai Excel gitu. Excel sudah cukup, sudah bisa. Nah itu untuk flash distilasi atau distilasi flash ya, flash tank yang menggunakan flash tank. Nah, terus untuk hari ini kita masuk ke distilasi vaksinasi. Ya, jadi distilasi vaksinasi itu ya berbeda dengan saya lali aku. Oke, saya ulangi ya. Oke, jadi menurut distilasi ya, menurut distilasi itu fungsinya untuk memisahkan dua senyawa ya. Tergantung ya, kalau yang umpannya itu adalah umpan biner ya, jadi senyawa pelarut dan terlarut yang akan dipisahkan. Nah, kita punya mengalat distilasi. Apa? Oh, Mas Luis. Iya. Gimana lali aku? Oh iya. Jadi kita punya alatnya menurut distilasi. Kalau kita masuk ke gedung aki, ya masuk ke lorong, lalu sebelah kiri ada 5 alat besar itu. Lorong paling kiri yaitu ada sebuah tower, yaitu adalah menara distilasi. Nah, fungsinya untuk mendistilasi berdasarkan ya memisahkan ya berdasarkan apa namanya titik didinya. Sebenarnya bukan titik didinya yang menjadi penyebabnya. Itu karena adanya perbedaan tekanan uap ya dan tekanan uap dari dua komponen tersebut sehingga mengakibatkan
adanya perbedaan titik di D. Gitu. Nah, kondisi di dalam menara distilasi ini ya, itu biasanya pada umumnya atau idealnya itu adalah kondisi ini ya, uap cair ya. Jadi saturated vapor. Nah, di situ. Nah, di situ saturated liquid, sorry. Pada umumnya rata-rata saturated liquid. Nah, karena apa? Ketika kalau umpan masuk itu masih dalam keadaan dingin itu nanti dikhawatirkan ini ya, beban kerja dari red boiler itu nanti akan menjadi lebih berat gitu. Soalnya dia memanaskan produk bawahnya dipanaskan ya. Kemudian panasnya itu mengkondisikan ruangan yang ada di sini. Gitu. Nah, bayangkan kalau menaranya itu tinggi ya. Kalau dalam industri-industri kimia ya menaranya itu tidak setinggi yang kita punya di pilot plant. Ya. Itu malah jauh lebih tinggi lagi. Ya, mungkin berapa puluh meter gitu ya. Mungkin sampai ya 20-30 meter seperti itu. Nah, kalau misalkan beban regulernya ya berapa kilowatt gitu. Nah, itu kalau umpannya itu masih dingin ya, dingin. Nah, itu malah reguler lebih tinggi bebannya. Dia harus mengkondisikan suhunya itu panas ya, suhunya tinggi itu mulai dari bawah dasar sampai pucuk, sampai atas kolom gitu. Nah, biasanya saturated liquid atau mungkin saturated vapor ya gitu. Jadi kondisinya itu kondisi cair jenuh. Artian dia itu sudah bagian pelarut. Pelarut itu yang terlarut itu ya. Terlarut itu sudah mulai agak mendidih gitu, sudah mulai mendidih gitu. Terus sudah mulai berubah fase. Ya. Nah, berubah fase menjadi fase uap gitu. Nah, terus untuk ininya, untuk apa namanya, menara distilasi ya, itu umpan masuknya itu hanya satu, ya. Masuknya itu satu, kemudian itu dilambangkan dengan F, ya, dan fraksinya itu adalah XF. Fraksinya itu adalah XF. X, berarti fraksinya kan cair, ya. Nah, umpan masuk itu mesti cair, biasanya pada umumnya. Gitu. Nah, kalau saturated liquid, ya, berarti XF. Gitu. Kemudian umpan masuk dia mempunyai entalpi HF gitu loh. HF. Ya. Nah, kemudian masuk ya. Dia masuk melalui lewat tray berapa gitu. Nah, dia masuk melalui tray berapa. Nah, ini tergantung dari komposisi ininya. Misalkan komposisi langsung aja ya, komposisi etanolnya gitu. Nah, kan larutan biner itu kan ada etanol sama air gitu. Misalkan ya, ambil contoh etanol air paling gampang. Nah, itu etanolnya berapa gitu ya, komposisi etanolnya. Nah, itu fraksinya misalkan 50% gitu. Ya sudah, dimasukkan aja. XF-nya 0,5 gitu. Nah, kemudian di situ ya kita apa namanya? Kita hitung, kita lakukan analisa. Untuk XF-nya nih, umpannya ini, kita menginginkan berapa etanolnya. Saya menginginkan etanolnya itu 90% di atas gitu. 90% di atas, 100%-nya itu di bawah. Ya, yang di bawah itu etanolnya ya, campuran etanolnya itu.
Jadi di atas itu memang tidak bisa 100%, ya. Hasil atas diinginkan itu tidak mungkin 100% etanolnya, gitu. Kalau dia etanol, gitu. Dan hasil bawah itu tidak mungkin 0%. Pasti ada sisanya gitu loh. Nah, sisanya itu ya karena adanya apa ya namanya batas batas apa kemampuan dalam apa namanya kemampuan dia bertransfer ya berpindah dari campuran menjadi biji serat ini. Tentu yang kita bahas kemarin itu adalah azeotrop, ya azeotropnya itu. Jadi ketika didistilasi ulang gitu ya, kita melakukan distilasi ternyata menetap 96 gitu loh. Nah, tapi dia punya tingkat azeotrop di sekitar 96 gitu ya, 0,96. Terus uh, ini ya, kemudian kita hitung gitu. Jadi kita cari apa namanya kita buat ininya kurva keseimbangan selalu XD-nya sama XB ya. Kemudian kita cari, kemudian kita gabungkan. Nah, itu nanti kita bakal tahu ya posisi umpan masuk itu berada di tray sebelah mana. Nah, nanti kita akan mungkin kalau ada waktu masih ada waktu ya kita bahas soalnya gitu. Nah, terus XF di sini ya masuk, sorry F ini masuk di sini, kemudian di jalannya itu ada ya, terbentuk timbangan uap cair itu. Nah, artinya apa? Di situ ada komponen fase uapnya dan fase cairnya. Nah, fase cairnya itu nanti dia akan turun di sini. Dia akan turun sebagai liquid ya. Dia akan turun. Sementara untuk fase uapnya dia akan langsung naik. Nah, ini naik melewati beberapa tray atau plate. Nah, tray atau plate itu ya, itu nanti juga tergantung dari perhitungan nanti perancangan mineral distilasi. Misalkan untuk memperoleh 90% ya, itu butuh berapa plate atau butuh berapa tray. Nah, kita materinya hanya sebatas mencari berapa plate atau berapa tray, tidak mencari tinggi kolom, ya, tidak mencari tinggi kolom dari mineral distilasi itu. Itu nanti kalau itu akan dibahas ini kalau Anda mau masuk lintas jalur ya, D4 atau S1, mungkin diajari lagi perancangan alat itu. Nah, terus untuk liquidnya dia akan turun ya. Dia akan turun itu sesuai dengan ini ya, urutannya ya. Nah, kalau misalkan dia atas di sini ya, itu tray pertama, kemudian tray kedua, tray ketiga dan seterusnya. Nah, ini turun misalkan tray pertama di sini, tray ke-0 di sini ya. Sorry, tray ke-0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, dia turun ya ke 1, lalu kedua, L3, dan seterusnya, sampai ke L ke N. Nah, terus liquidnya itu nanti dia akan turun ke sini, keluar dari menara distilasi. Nah, keluar, lalu dia masuk ke sini, ini namanya red boiler. Ya. Red boiler itu masih anggota keluarganya heat exchanger. Ya, heat exchanger punya anak, mungkin punya ponakan, namanya red boiler. Nah, fungsinya apa red boiler itu? Dia itu fungsinya untuk memanaskan kembali hasil keluaran dari mineral distilasi. Sebenarnya ini kan panas ya, saturated ya, panas. Kemudian keluar, ya, keluar suhunya turun. Ya. Begitu dia keluar, dia masuk ke sini.
dipanaskan lagi. Nah, makanya reboiler itu. Dipanaskan lagi, dia fasenya keluar dari reboiler ini adalah fase uap vapor. Nah, di sini cair ya, kemudian masuk ke sini, masuk ke reboiler. Boiler itu tanda panasnya masuk, ya. Panasnya ke bawah, berarti dia butuh panas gitu loh. Nah, dari situ dia keluar ini. Jadi fase uap. Balik masuk lagi. Ya. Dan sebagian juga reboiler itu yang keluar dari sini. Sorry. Hasil bawah yang keluar dari menara destilasi itu apa ya namanya? Tidak diapa-apakan. Jadi istilahnya itu tidak diuapkan kembali. Ya. Jadi ketika dia keluar ini, dia di split istilahnya, dibagi dua arusnya. Ya, bagian arusnya itu masuk ke reboiler juga menjadi fase uap, bagian lagi tidak. Terus dibiarkan jadi fase cair gitu loh, sesuai dengan produk yang hasil bawahnya itu. Nah, karena sebagian diuapkan dan sebagian tetap jadi fase cair, ini reboilernya itu sifatnya adalah reboiler parsial. Reboiler parsial. Parsial. Ya, jadi reboiler parsial. Ya, karena tidak semuanya hasil bawah dari sini ya, itu dikembalikan lagi, diuapkan lagi. Gitu. Nah, ini keluar ini sebagai produk bawah. Nah, produk bawah ya. Atau bottom product istilahnya. Terus setelah itu terserah mau diapakan lagi, mau didistilasi lagi, atau mungkin dimasukkan dalam tangki produk, sebagainya. Nah, itu sebagai produk bawah, dan reboilernya adalah reboiler parsial. Jadi, vapor di liquid. Nah, reboiler produk bawah di sini ya, produk bawah itu adalah B, bottom gitu kan ya. Bottom, dan dia mempunyai fraksi ya. Nah, ini fraksinya sebesar berapa gitu. Nah, XB-nya itu XB miliknya si ini ya, si etanol ya, gitu. Ya, jadi XB-nya itu bukan XB-nya si air, tapi XB-nya si etanol. Nah, karena yang pelarutnya itu yang kita abaikan gitu loh. Terus, nah itu ya tadi untuk yang liquid. Nah, semakin ke bawah liquid itu ya, semakin bawah ya melewati tray, beberapa tray itu. Nah, itu kandungan apa ya? Kandungan etanol ya. Kandungan etanol di dalam liquid tersebut itu makin lama makin kecil gitu. Soalnya dia diuapkan terus gitu. Nah, maksudnya ketemu sama apa ya? Sama istilahnya ketemu sama uapnya itu tadi. Uap dari sini ya. Nah, jadi ada transfer massa di sekitar plate ya. Nah, fungsinya plate itu untuk apa sih gitu ya? Nah, yang pertama itu kan plate itu kan jenis pelat ya, lebar gitu ya, seperti piringan gitu kan. Nah, di situ ada lubang-lubang gitu. Ada lubangnya ini sebenarnya. Kalau kalian membayangkan, nah ini lubangnya itu macam-macam
jenisnya. Gitu. Nah, ketika liquidnya itu melewati bawah, gitu kan ya. Sebelumnya melewati bawah kan dia membanjiri di sini. Gitu. Pokoknya ngisi dia, ngisi di sini. Di plat itu tidak serta-merta dia kering, gitu. Tapi ada cairan ya. Nah, ketika pada saat di sini ya, di plat sini, nah itu ada transfer massa, juga ada transfer panasnya. Gitu. Nah, transfer massanya itu etanolnya itu dia berpindah gitu loh. Dia menguap gitu loh. Dia menguap. Gitu. Menguap berubah menjadi vapor. Nah, gitu. Nah, semakin lebarnya, ya, semakin lebar plate-nya itu berarti kan semakin luas. Ya. Semakin besar luas permukaannya. Nah, semakin besar luas permukaannya dan plate-nya ini panas, kan kondisi operasinya ini panas. Semakin mudahlah etanolnya itu berubah fase menjadi fase uap. Gitu. Jadi fungsi plate itu ya, nah itu sebagai tempat kontak ya, kontak transfer massa dan transfer panas. Nah, bayangkan kalau tidak ada plate-nya, ya, jadi ini benar-benar tangki kosong, blong gitu ya. Terus nanti liquidnya nanti langsung jatuh gitu, langsung jatuh ini kan. Ini nggak ada yang di atas gitu loh. Atau mungkin yang ke atas itu sedikit gitu. Gitu. Nah, liquidnya tuh ke sini lewat itu gitu. Ya. Pertama dia membanjiri di sini. Tapi liquid itu tidak boleh benar-benar membanjiri misalkan plate-nya sekian gitu loh. Misalkan plate-nya itu memang gini, ini ada lubangnya ya. Lubang alirannya masuk, aliran turunnya si liquid gitu ya. Nah, liquid itu memang tidak boleh gini, tidak boleh banjir gitu. Oh, liquidnya sampai sini gitu. Misalkan kalau kita lihat nah distilasinya itu bening kayak punyanya kita. Ya ini nggak boleh ini banjir ini. Atau dalam istilahnya flooding. Flooding itu nggak boleh. Kenapa tidak boleh ada flooding untuk banjir atau flooding? Nah, itu nanti akan mempengaruhi dari transfer massa tersebut. Ya. Kalau flooding itu nanti bikin ini ya, apa namanya, perpindahan massa ya, dari etanol, perpindahan massa etanol ya dari cairan itu ke uap ke atas itu jadi terhambat gitu. Makanya kok dalam ini ya legislasi itu memang kita tidak boleh, kita harus menjaga, apalagi kalau praktikum itu kita harus menjaga laju alirnya ini. Nah ini pengaruh dari banjir itu adalah karena mungkin ininya kegedean, laju alirnya kebesaran gitu. Gitu. Nah itu untuk liquidnya itu seperti itu. Nah terus papernya ya ini misalkan ada lubangnya juga. Nah papernya ya lewat sini, gitu. Terus naik, gitu. Naik. Jadi lubangnya itu, lubang tray itu ya sebagai turunnya liquid dan naiknya vapor. Ya, turunnya liquid. Sampun, Bu. Wah, beli sih. G, nggak ada, Bu. Nah, itu pripun, Bu? Saya ngajar juga ya. G. G, G. Lah, ini lubangnya itu untuk turunnya liquid dan naiknya vapor. Nah, vapornya di sini ya naik. Gitu. Kok vapor itu mesti dia larinya ke atas. Ya mungkin vapor itu larinya ke bawah.
Soalnya vapor itu lebih ringan ya daripada liquid. Nah, dia masuk ke plate berapa ya, itu sebagai V2. Dia naik ke sekian, sekian, terus V2, V1. Paling atas sendiri V-nya V1. Nah, L-nya ini L ke N. Nah, V-nya itu V1. Ini keluar fasenya fase vapor ini ya. Fase uap, bukan fase cair. Belum fase cair. Dia akan menjadi fase cair kalau dia sudah keluar dari ini namanya kondenser. C dan R, C kondenser. Nah, kalau C, kalau Anda buka PFD atau PNID ya, gelandang C gitu kan, ini kondenser gitu ya. Tentang panahnya ke atas. Dan panahnya itu ke atas. Ke atas berarti ke atas tuh keluar lingkungan. Yang keluar tuh apa gitu? Panasnya gitu. Nah, kan vapor ini kan dia punya panas yang berlebih. Nah, panas yang berlebih untuk membuat fasenya jadi cair kan kita harus melepaskan panas gitu. Ke mana? Ke lingkungan gitu. Nah, ini kondensernya di sini. Kondenser dengan nilai QC, Q kondenser. Q R, Q panasnya reguler. Nah, itu kilojoule per jam. Jadi bebannya ya, Q itu bebannya. Nah, nah so, si kondenser itu ya, dia mengambil semua alirannya dari atas. Dia ngambil semua. KB itu fase ininya ya, alirannya itu di kondensasi semua. Dan keluar itu adalah liquid. Fasenya itu fase cair. Dan disebut sebagai distilat itu. Ya, distilat itu ya produknya ya, produk atas yang sudah dikondensasi itu. Distilatnya itu ya. Nah, distilat, D itu ada distilat, B itu adalah bottom ya. Ini menunjukkan kilogram per jam ya, atau kilomol per jam. Yang rata-rata biasanya rata-rata itu kilogram per jam laju alir ya. Dan dia punya fraksi XD. Kenapa X? Karena pasnya dia sudah jadi cair. Nah, makanya dia pakai XD. Kalau V1 fraksinya Y1. Dan D dia punya nilai HD. HD, entalpi. Entalpi. Nah, ini juga punya entalpi ya. Entalpinya itu berupa H1 atau HD. Nah, H-nya itu adalah H besar ya. H besar. Dan ini hanya H kecil. Nah, kenapa? Karena untuk membedakan ya antara entalpinya si paper dengan entalpinya si pada saat dia cair. Meskipun dia sama-sama kandungannya distilat, kandungannya etanol, tapi nilai HD entalpi etanol pada saat dia masih jadi paper karo iki beda Mas Mbak ya. Jadi kondisi vapor sama kondisi liquid itu beda. Ya, itu berlaku untuk semua senyawa ya, apalagi cair itu. Nah, itu kalau Anda lihat di steam tabel itu gitu. Jadi H besar, ya,
Langsung gini, satu. Jadi H besar itu untuk paper dan H kecil itu untuk liquid. Gitu. Kondisinya liquid. Gitu ya. Nah, itu. Nah, terus ketika dia dikondensasikan ya, semuanya dia berubah menjadi disilat ya. Nah, ini di split, satu kembali ke sini, satunya kembali ke sini. Nah, karena kondensernya itu mengubah semua hasil atas, hasil atas itu diubah semua menjadi fase cair, maka kondensernya itu adalah kondenser total. Baik, kondenser total. C-nya kondenser total. Ya. Jadi kondenser itu juga termasuk masih satu keluarga, satu family, sama heat exchanger. Ya. Jadi kondenser itu cuma fungsinya kan mengkondensasi atau mendinginkan ya. Di heat exchanger itu kalau ada perpindahan panas itu ya, mata perpindahan panas itu kondenser, boiler, reboiler masuk satu keluarga. Satu keluarga heat exchanger tapi beda fungsinya. Kondenser itu mendinginkan sekaligus mengubah fase. Nah, ini juga sama memanaskan sekaligus mengubah fase. Nah, jadi total itu semua hasil diubah ya. Jadi intinya tuh total itu semua produk, semua umpan ya, semua semua fase itu diubah ya. Diubah menjadi misalkan kalau kondenser total ya diubah menjadi cair gitu. Nah, reboiler pun juga ada, reboiler total itu juga ada. Jadi reboiler total itu semua aliran ya, itu tidak di split. Ya, semua aliran itu diubah fasenya menjadi fase reboiler total ya, diubah fase menjadi fase uap gitu. Nah, kondenser parsial pun juga ada. Kondenser parsial itu berarti ya sebagian diubah menjadi fase liquid, bagian tetap dibiarkan jadi fase uap. Nah, kenapa sih kok pasangnya kondenser total gitu dan regulernya parsial gitu. Nah, untuk kondenser di sini ya. Nah, kita membutuhkan produk dengan kemurnian tinggi, etanol dengan kemurnian tinggi. Tapi kita tidak bisa mengkondisikan itu atau membiarkan kondisi etanol yang produk atas itu sebagai fase uap. Ya, jadi dalam dunia industri itu mentreatment fase uap atau fase gas itu lebih sulit atau lebih mahal ketimbang mengkondisikan dalam bentuk cair. Ya, jadi semua kita kondisikan itu dalam kondisi cair. Ini cair, ini juga cair. Ya, liquid dan ini bawah juga liquid. Gitu. Nah, biasanya kalau dalam proses flow diagram atau PNID, setelah ada kondenser itu ada tangki. Nah, tangki penampung. Jadi tangki penampung itu menjaga kondisi liquid. Jadi dalam artian sebelum dialirkan ya, entah itu dibalikkan lagi atau di treatment selanjutnya,
Nah, itu ada tangki penampung di sini. Ya. Jadi untuk menampung kondisi liquidnya. Nah, kondisi liquidnya itu ditampung dulu. Jadi agar tidak terjadi apa ya kosong ya. Kalau tangkinya kosong itu nanti dia kalau tangki penampungnya kosong, nah itu nanti yang ngalir itu bukan liquid lagi, ya, tapi fase gas, fase uap. Nah, jangan sampai fase uapnya itu nanti ke sini, masuk ke sini ya, fase uapnya itu. Nah, karena apa? Karena barangkali ketika dalam aliran ya, dalam aliran PFD itu, misalkan ke sini itu ada pompa gitu loh. Nah, misalkan di sini ada pompa. Kemudian tangki di sini kosong. Gitu. Nah, akibatnya apa? Nah, itu pompa itu dia akan menyedot ininya, menyedot fase uapnya si etanol, bukan fase cairnya. Nah, kalau pompa menyedot fase uap atau gas, nah itu nanti terjadi kavitasi, rusak nanti. Gitu. Jadi terjaga, harus dijaga suhunya, harus dijaga tinggi level cairannya yang level kondensatnya. Gitu. Nah itu nanti Anda juga pelajari di pilot plan gitu, itu nanti itu. Nah terus ya ini dikembalikan lagi untuk apa fungsinya? Nah itu untuk meningkatkan kemurnian. Ini dibalik nol, ini juga dikembalikan. Nah yang dikembalikan itu istilahnya di R, reflux, ya, dibalik nolnya gitu. Cairan yang sudah terdistilasi ya sebagai produk atas ya, utama produk atas itu dikembalikan lagi. Nah, itu fungsinya untuk meningkatkan kualitas atau kemurnian distilatnya. Jadi biar semakin murni gitu. Ya, gitu. Nah, distilasi ya, dimasukkan ulang. Dan R reflux itu rasio perbandingan antara yang masuk, yang kembali ke sini terhadap yang keluar. L0 itu yang masuk ke sini, ya, yang kembali terhadap D distilat. Nah, itu reflux ya, rasio reflux. Reflux itu berupa rasio ya, jadi tidak ada satuannya. Gitu. Dan V1 ya, V1 itu sama dengan L0 tambah D. V1 itu sama dengan arus ya, ini V1 itu arus V1 sama dengan L0 ya, arus yang kembali ditambah arus yang menjadi distilat. Nah, karena di sini kan mecah ini, nyeplit ya di sini. Oh no, gitu. Terus entalpi sini HD atau H1 ya, itu sama dengan C tambah apa ya? L0 saya sebetulnya sama. Nah, tambah H0 di sini. H0 itu pada saat ini ya. L0 kali H0 ini. Bentar. Hmm, IC itu HD atau HI berarti kan IC ya. L0 H0 L0 dia mempunyai nilai ini ya, mempunyai nilai H0. Hanya itu H besar gitu. Tambah D kali HD. Gitu.
Jadi cuma entalpi HD gitu. Ya. Pilot plan sudah sampai mana Mas Mbak? Izin Mas, menjawab, kita ya? baru di teori proses volume film evaporator, co-current sama counter current, Pak. Oh, dosennya siapa ya? Pak Agung Ari. Oh, Pak Agung Ari. Nah, kita ambil contoh ya di sini. Ya. Ini modul praktek distilasi ya. Jadi ini K1 ini kan kolomnya ya, kolom distilasinya. Nah, ini ada sekitar 12 tray ya. 12 tray di sini. Oh iya benar. 12. Ya, hitungnya dari bawah ya. 12 tray. Terus ini umpan masuknya ya, masuknya di sini ada pilihan. Bisa masuk di sini, bisa masuk di sini ya, salah satu. Nah, ini adalah kondenser. W1 itu kondenser dan W2 ini adalah reboiler. Nah, ini yang saya maksud ini ya, tangki. Ini adalah tangki penampung distilatnya. Jadi masuk uapnya itu dia langsung didinginkan. Didinginkan di W1 ini, di kondenser. Kondenser total. Dia nanti akan netes, tes gitu. Tes. Nah, ini tuh fungsinya ditampung dulu ya. Jadi agar ketika dia melakukan reflux itu eh, tidak apa ya istilahnya itu tidak terganggu gitu loh. Nah, yang ini juga ini W2 nih ya regular parsial gitu. Nah, ini tank P3 itu something ya. Tangki juga tangki penampungnya ya. Untuk memanaskan, memboilkan ya, mengubah jadi fase uap. Nah dari situ ya itu nanti distilasi. Ya. Nah itu kan ada yang istilahnya tuh kayak dikembalikan gitu loh. Nah dia dikembalikan lagi, ya, direflux istilahnya. Nah dia turun di sini, ya, dia akan nyeplit. Nah ini akan kembali lagi ke sini. Masuk ke sini. Ini dia menjadi sebagai produknya. Drain ini pada saat kita mengambil sampel gitu. Nah, di drain artinya di, dikeluarkan ya. Nah, produknya ini dikeluarkan gitu. Nah, ini splitnya di sini. Jadi ketika nanti Anda praktikum itu ya, itu harus netes dulu ya, baru kita menentukan rasio refluxnya. Iya Pak, monggo. Nah itu distilasi ya. Nah, terus kita kembali ke sini. Nah ini neraca massa ya, neraca massanya. Neraca massa itu I sama dengan I tambah I.
F itu sama dengan D tambah B. Terus kualik rapopo B tambah D atau D tambah B. Ya. Itu neraca massa totalnya. Kalau komponen, berarti kalau komponen itu kan dia melibatkan komponennya, melibatkan fraksi. Gitu loh. Jadi F kali XF sama dengan B XB kali D kali XD. Di masing-masing ini dia punya komponennya. Dia punya komponennya. Nah, X itu komponen fraksinya si etanol ya. Fraksinya si etanol. Kalau dia etanol air ya etanol. Kalau bensin toluan ya si bensinnya. Ini saya ambil contoh yang paling gampang aja. Nah, itu F kali XF sama dengan B, XB, dan D, XD. Itu neraca massanya, total sama komponen. Nah, kalau neraca panasnya itu adalah F kali HF. Ya, yang masuk, gitu kan. Yang masuk kita cari yang masuk. Ini masuk, gitu kan ya. Nah, ini masuk. Nah, lagi yang masuk. Ini juga masuk. Ya. Karena dia ini masuk alirannya. Terus, wis. Nah, ini keluar ini. Nah, ini keluar. Mana lagi? F, D, C. Ini juga keluar. Ini keluar. Ini keluar. Sorry. Ini sih. Ini keluar. Ini juga keluar. Jadi neracanya itu masuk sama dengan keluar. F kali HF tambah IR ya masuk ini sama dengan keluar keluar keluar. Nah, jadi F HF sama dengan R IRB HB DHD C. Nah, sedangkan untuk mencari QC itu adalah ini ya. V1 kali H1 sama dengan DHD L0 kali H0. Persamaan QC itu sebenarnya ini. Permisi, Pak. Ya, Mohon maaf memotong penjelasan, tetapi apakah benar untuk sistem absen di LMS terabsen sendiri ya, Pak? loh. Bentar. Baik, Pak. Iya, iya sih. Oh, Anda belum absen ya berarti ya? Iya, Pak. Tetapi tadi 12.50 ada tulisan presentnya, tapi tidak ada remix save recordernya, Pak. Oh gitu. Oh, kamu dengar. Saya cuma mengikuti ini sih, mengikuti apa namanya, kan ada ini ya, ada apa namanya, cara untuk bikin absen di LMS gitu. Saya cuma ngikutin aja gitu. Tapi masuk semua kan ini ya? Masuk semua ini Masuk, ya? Pak. Oke. Ya, masuk semua, nggak masalah. Mas, Tapi kalau ada yang nggak masuk, ya
Nggak masuk ya tinggal di E, L, atau A. Baik Pak, terima kasih. Ya. Nah, ini neraca massa total komponen ya, dan neraca panasnya, kemudian ada tambahan lagi V1 itu sama dengan V1 ini ya, sama dengan L0 plus D, ya, L0 plus D, dan R reflux ya, itu rasio antara yang kembali ke sini dengan yang keluar sebagai produk. Itu kira-kira. Ya, sampai di sini paham? Atau mungkin ada yang masih bingung mengenai neraca massa ya dulu ya. Kita bicara neraca massanya dulu. Nah, ini ada contoh ya. Jadi distilasi untuk misalkan etanol air ada tekanan 1, umpan cair jenuh 1000 pon mol per jam. Di atas etanolnya itu 30%. Ya. Jadi 30% itu kan berarti berapa? 300. Ya. Sisanya air, berarti 700-nya air pon mol. 70%. Inginkan hasil bawah menara itu adalah 5%. Dan hasil atasnya itu 80%. Nah, hasil bawah 5% berarti kan apa? XB ya. XB-nya itu 5%. XB 5% berarti berapa? 0,05. Distilat XD diinginkan 80%. 0,8. XF nol koma 3. Ini harus tinggal dimasukkan ya. Tarik D sama B. Kemudian F, XF, D, XD, tambah B, XB. Nah, itu persamaan komponen ya. Kalau total berarti ya F, D tambah yuk B. F sama dengan D plus B. Nah, ini anggap sebagai persamaan pertama. Ini adalah persamaan ke komponen ini adalah persamaan kedua. Komponen kan 1000. Ya, F-nya berarti kan 1000. XF-nya 0,3. D-nya nggak tahu yang kita cari.
XD-nya ini 0,8, B-nya yang kita cari, XB-nya ini 0,5. Dan F itu adalah 1000 sama dengan D plus B. Jadi nanti ada dua persamaan, ya. Nah, nanti ada substitusi di situ. Boleh itu D sama dengan 1000 dikurangi B, atau cari B itu sama dengan 1000 dikurangi D. Nah, itu nanti dimasukkan ke sini, ke persamaan 2. Nah, itu nanti disubstitusi. Ya. Jadi F, XF berarti 1000 kali 0,3, berarti kan sudah 300 ya. 300. Sama dengan D. Misalkan D itu, lupa mulai. Apa? Ya, Hilma. Ini kan F 1000. Sama dengan D ditambah B. Ini kan. Nah, ambil misalkan D dengan 1000 ya, dikurangi B. Nah, D itu masukkan ke sini. Ya, disubstitusi gitu loh. Nah, berarti nanti 300 sama dengan 1000 dikurangi B dikurung ya, dikali 0,8 ditambah B kali 0,05. Ya. Nah, nanti ketemu nilai B berapa? Nah, B ini ngerti kan berarti tinggal dimasukkan ya. D itu sama dengan 1000 dikurangi B. Wes, ketemu. Mudeng ya sampai sini ya? Iya, Pak. Nah, Iya, Pak. oke. Jadi biasanya kalau dalam soal itu ya diinginkan hasil atas, hasil bawah sekian sekian. Nah, ini masih miliknya ini ya, masih miliknya si etanol ya. Jadi bukan milik yang bawah 5% itu miliknya si siapa namanya? Air gitu loh. Nah, hasil bawah menara distilasi 5% etanol. Hasil bawah berarti 95% itu adalah air. Hasil atas menara distilasi 80% mol etanol. Berarti 20%-nya itu adalah air. Gitu. Nah, D-nya tahu ya, D-nya itu juga tahu. Nah, ini reflux rasio R. Itu untuk mencari nilai L0 ya. Itu berapa? Bisa kita dapatkan ya. Jadi L0 per D. Refluxnya 2. Jadi 2. Nah, D-nya yang kita tahu, yang kita cari di sini kan dari perhitungan. Jadi nanti kita bisa tahu nilai L0-nya ya. Berapa sih laju alir distilat yang kembali ya, yang kembali menuju ke tangki distilasi. Nah, itu rasio reflux ya. L per D sama dengan R. Kalau Anda ingat LDR. Nah, itu ya. Di rasio itu rasio reflux ya, yang kembali ke tadi. Nah, jadi sudah paham semua berarti bisa nih ya.
kita lanjutkan lagi. Nah, mungkin untuk pertemuan hari ini, atau mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum saya akhiri? Tidak ada? Oke, tidak ada ya. Nah, oke, kalau begitu untuk hari ini saya cukupkan ya pertemuan hari ini. Ya. Mungkin kalau Anda penasaran dengan apa namanya mengenal distilasi gitu ya, prinsip kerjanya, cara kerjanya gitu. Nah, ini Anda silakan tonton YouTube ya. Jadi itu banyak sekali animasi-animasi mengenai tentang pola aliran distilasi gitu. Nah, mengenai distilasi terutama fraksinasi ya. Nah, itu yang umum ya, secara umum digunakan atau dipakai di industri-industri kimia, industri-industri besar gitu. Nah, seperti itu. Nah, distilasinya mungkin kalau industri besar itu distilasinya tidak mengenal distilasi pada umumnya ya, seperti yang sekarang ini kita pelajari. Tapi mengenal distilasinya itu ada bermacam-macam jenisnya ya. Mungkin umpannya itu tidak satu, jadi umpannya itu ada dua, double feed distillation. Kemudian hasilnya ya, produknya itu kan biasanya produk atas sama bawah. Nah, ini ada produk samping gitu loh. Di setiap tray itu ada produknya. Dia mengeluarkan ini ya sebenarnya kayak seperti di sini. Nah, di sini itu ada semacam ini ya, ada produknya. Nah, di sini itu ada produknya di sini. Nah, tiap-tiap tray itu ada produknya. Nah, ini adalah distilasi side stream. Gitu. Dia punya produk samping. Nah, biasanya kalau di industri-industri apa ya pengolahan pemurnian ini ya pemurnian minyak bumi ya biasanya itu ya ada side stream-nya gitu. Karena pada tiap komponen-komponen ini ya tiap apa namanya tiap tray ya dia itu sudah ada kandungan komponennya gitu loh. Komponen yang kaya itu apa? Misalkan paling atas sendiri itu ya propan sama butan gitu. Nah, itu dikeluarkan di sini. Kemudian turun lagi C berapa, C5 sampai C berapa. Nah, seperti itu. Terus ada juga distilasi yang dalamnya itu sudah diberi katalis. Gitu. Di tray-nya itu ada semacam katalisnya. Tapi untuk meningkatkan nilai oktan dan seperti itu. Yaitu distilasi reaktif. Ya, distilasi sekaligus bereaksi dengan katalis. Ya. Seperti itu. Oke, untuk hari ini saya cukupkan pertemuan beberapa yang kedua ya. Kita ketemu lagi besok hari Selasa yang masih melanjutkan distilasi vaksinasi. Ya. Oke, saya cukupkan ya. Terima kasih atas perhatiannya, atas atensinya. Selamat siang menjelang sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Pak. Oke, sama-sama. Tangi, tangi, tangi.
wabarakatuh.